Selamat pagi, bertemu kembali dengan kami hari ini, Sekolah Patria Dharma. Puji syukur kita ucapkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberikan kesempatan kepada kita untuk bertemu kembali pada kesempatan kali ini. Dan kali ini, Sekolah Patria Dharma menampilkan sesuatu yang baru, program baru, yang kita beri nama Podcast SPD, Podcast Sekolah Patria Dharma. Perkenalkan, saya Hartono SPD selaku host ataupun moderator ataupun apalah pembawa acara yang akan memandu acara pada pagi hari ini. Dan untuk kesempatan kali ini, tamu perdana dari Podcast SPD masih keluarga besar dari Sekolah Patria Dharma. 2 orang ya. Jadi yang pertama siswanya dulu. Jadi dia ini adalah siswa unit SMP Patria Dharma, peraih medali emas tingkat nasional. Ini medali emas tingkat nasional loh, bukan tingkat kaleng. Dan dia ini mengikuti lomba dengan nama lombanya OPCN, Olimpiade Pelajar Cerdas Nasional, dan KSNAT 2025, Kejuaraan Sains Nasional akhir tahun 2025. Nah, nanti kita akan ngobrol singkat dengan namanya David Ristua. Bagaimana sih caranya David sehingga bisa belajar menjadi pinter dan juga memiliki budi pekerti yang baik. Nah, berikan tepuk tangan buat David Ristua. Baik, sebelumnya nama saya adalah David Ristua. Saya adalah peraih medali emas, di mana pada pagi hari ini kami memiliki podcast, yakni Podcast SPD Sekolah Patria Dharma. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana sih cara mendapatkan peraih medali emas. Yang pertama, jangan lupa berdoa atau berucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Lalu di sini persiapan dari jauh-jauh hari, maksimal dari 2 minggu sebelum Olimpiade dilaksanakan, atau paling bagusnya adalah 1 bulan. Saya melakukannya berbasis online menggunakan HP. Terus cara memiliki budi pekerti yang baik, mungkin kita sudah diajarkan oleh orang tua sejak dini, di mana kita harus menyapa orang yang lebih tua, tunduk ketika menjumpai orang yang lebih tua. Nah, itu tadi sudah dijelaskan oleh David. Nah, Bapak ingin tanya lagi, Pit. Terus itu tadi kamu udah nyampaikan. Terus gimana caranya kamu belajar di sekolah ini? Apa yang diajarkan oleh gurumu? Udah gitu, apakah di sekolah ini hari-harinya ada greeting, salam, atau salam-salaman, atau bagaimana di sekolah itu? Gimana cara kamu belajar situasi di sekolah? Silahkan. Nah, untuk di sekolah, saat di pintu masuk sekolah, di situ terdapat banyak guru yang dimana para siswa akan mengucapkan salam selamat pagi dan menunduk. Nah, setelah masuk, biasanya akan ada tanda bel di mana mulai baris bersama atau melakukan pagi ceria. Biasanya melakukan senam anak Indonesia hebat, kemudian melakukan doa sebelum masuk kelas. Ketika di kelas, kami melakukan pelajaran dengan adanya kelompok atau ilmu yang lebih tinggi, di mana pengambilan materi ini diambil dari kurikulum Merdeka juga. Itu tadi kita sudah menjelaskan, David Ristua sudah menjelaskan, dan kita sudah mendapat pencerahan tentang bagaimana sih cara dia belajar. Nah, selanjutnya ada tamu lagi yang ini spesial ini. Karena di balik siswa yang hebat, pasti ada guru yang hebat. Betul, David? Nah, beliau ini adalah guru muda, guru hebat, guru bersertifikat, pokoknya hebat dah. Tepuk tangan Ibu untuk Ibu Mulida Samisiani. Silakan Ibu. Saya ingin bertanya, Bu. Gimana caranya Ibu mendidik
siswa-siswi di sini ya, seperti contohnya David Ristua itu, cara ibu ngajarnya tuh gimana Bu, sehingga kok bisa anaknya pinter seperti ini? Silahkan Bu. Oke Pak, perkenalkan saya Mulida. Jadi menjawab pertanyaan dari moderator kita. Pertama, tugas guru itu kan di sekolah mendidik. Jadi ya seperti guru-guru lain, saya masuk kelas lalu menjelaskan materi. Nah mungkin memberikan tugas-tugas latihan. Nah mungkin kita apresiasi dulu untuk David. Jadi David ini memang anaknya pintar, sekolah juga rajin, jadi memungkinkan dia juga untuk berprestasi. Jadi guru ini tugasnya mendidik. Kita itu melanjutkan, ibaratnya melanjutkan perjuangan ya. Jadi kita mengolah kembali, menambah wawasan dari siswa melalui pelajaran-pelajaran di kelas. Kira-kira Bu, di dalam memberikan pembelajaran kepada siswa, apakah ada pendalaman-pendalaman untuk materi tertentu yang mungkin dianggap agak sedikit berat? Mungkin ada apa yang perlu dieksplor, atau mungkin ada praktek, atau ada apa gitu? Oke, mungkin karena saya di sini mengajar IPA, jadi kalau saya bertanya sama anak-anak, IPA ini kan ada rumus-rumus kalau anak ini bilang. Jadi anak ini sedikit kesulitan ketika mempelajari tentang materi yang berhubungan dengan rumus. Jadi kalau masalah rumus ini di kelas biasanya membutuhkan waktu yang sedikit lama. Jadi untuk memahami rumus sebetulnya siswa itu harus paham konsepnya. Jadi kalau saya itu rajin memberi, kalau yang berhubungan dengan rumus, saya rajin memberi soal contoh atau latihan soal. Jadi baik itu di sekolah maupun di rumah. Terus mungkin untuk materi IPA ini ada beberapa materi praktek. Jadi kalau memang memungkinkan praktek, kita adakan praktek ya. Walaupun mungkin di sekolah untuk alat prakteknya juga masih terbatas, belum lengkap, tapi kita bisa menggunakan praktek-praktek yang sederhana sehingga menambah wawasan siswa tentang materi yang dipelajari. Nah, demikian tadi kita sudah mendengarkan bersama ya, penjelasan dari David Ristua, juga Ibu Lida, bagaimana bahwa di Sekolah Patria Dharma ini, buat pemirsa di rumah ya, pemirsa, bahwa Sekolah Patria Dharma ini adalah sekolah yang mendidik siswa, memiliki intelektualitas yang bagus, juga memiliki budi pekerti yang bagus. Jadi seimbang antara kepintarannya dengan budi pekertinya. Sehingga harapan kita ke depan agar kita bisa menciptakan generasi-generasi yang berkualitas serta berbudi pekerti yang baik, baik kepada guru, orang tua, atau siapapun. Semoga podcast perdana ini bisa menginspirasi masyarakat bahwa inilah sekolah kami, Sekolah Patria Dharma. Mohon supportnya ya, pemirsa sekalian, untuk memberikan komentar. Semoga podcast ini bisa bertahan lebih lama. Tepuk tangan buat kita semua. Terima kasih dan sampai jumpa lagi. Salam.